Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, jaga kesehatan masing-masing dan selalu bergaya hidup sehat agar angan-angan kita kesampaian. Dan per hari ini dulur, porang kita sudah mulai bertunas, baik itu yang di dalam tanah atau di ladang maupun dalam penyimpanan sudah mulai tumbuh tunas. Berarti kalau sudah tunas seperti ini, sudah minta turun di ladang atau sudah minta dikubur lagi. Tetapi hingga saat ini bulan 10 ini masih ada yang melakukan pemanenan, Lur. Tapi pemanenan kali ini tidak untuk dijual produksi ke pabrik ataupun ke perajin chip kering matahari ataupun dikirim ke pabrik, tetapi dipanen untuk pemesanan dibuat bibit lagi, terutama bibit mutilasi umbi belah. Dan bagi yang sudah muncul seperti ini, sebenarnya ini adalah calon bunga spora. Kalau ini dibiarkan, dia akan tumbuh menjadi bunga, tetapi kalau nanti dipecah bisa dibuang atau dibuang saja calon bunganya ini, dan nanti dibersihkan baru dibelah. Jadi kalau ini dibiarkan nanti akan menjadi umbi bunga. Kalau secara hitung-hitungan menjadi umbi bunga, kita rugi, Lur. Rugi karena umbi bunga itu cenderung umbinya akan menyusut atau akan mengempes dan cuma menghasilkan bunga. Dan bibit yang terbaik sebenarnya bukan bunga tetapi katak, tetapi bibit bunga adalah bibit alternatif. Bunga yang sudah dipelocoti itu khusus di polybag nanti akan menghasilkan sebula-bula pimpong ataupun sekitar isi 10 lah paling besar, jadi menjadi 1 on. Tetapi kalau dibiarkan saja juga itu suatu pilihan. Baik di ladang kak saat ini adalah penyunatan, dipotong. Jadi pilihan untuk saat ini kalau sudah tumbuh kelihatan bunga bisa dipotong atau dibiarin. Kalau dibiarin berarti untuk dijadikan bibit bunga yang kita kalahkan umbinya. Kalau dijadikan dipotong berarti yang kita kalahkan bunganya, tetapi untuk dijadikan daun dan katak lagi. Kalau menjadi daun dan katak otomatis akan fungsi ganda, yaitu bunganya akan menjadi bibit lagi dan umbinya akan membesar. Memang ada kalanya petani itu momen dan timingnya yang tepat, karena bertani itu dikejar waktu dan dikejar masa. Kalau timingnya tidak pas, istilah petani Jawa itu namanya sip. Kalau terlambat juga kurang bagus, kalau kemajon atau lebih awal juga kurang bagus. Jadi saat yang tepat baik itu penanaman ketika tanah masih panas maupun saat panen pun juga demikian. Jadi saat ini bulan 10 ini sudah mulai banyak yang tunas, baik itu tunas calon umbi, calon daun maupun tunas calon untuk menjadi bunga. Itu juga terjadi di katak, Lur. Katak juga sudah mulai tunas-tunas. Terjadi juga di bibit dari bunga spora juga sudah mulai bertunas. Jadi untuk dulur-dulur memang saat ini saat terbaik untuk tanam. Ini adalah masa lembab panas. Nanti kalau agak terlambat, istilahnya lemai wis adem, nanti malah kurang bagus untuk pertumbuhan karena masa lembabnya kurang panas. Jadi itu semua adalah pilihan, Lur.
tergantung jenengan nanti mau tanam yang macam mana, karena saat ini bunga pun juga sudah mulai tumbuh dan indah-indahnya bunga atau bagus-bagusnya bunga saat ini. Walaupun aroma bunga porang itu memang kalau sore hari itu ya aroma bau bangkai atau bau busuk seperti itu, tetapi sebagai petani itu enggak ada masalah, dan pemilihan bibit terbaik itu kunci untuk sebuah usaha. Jadi bibit terbaik harus dipilih dengan baik, nanti ditanam dengan baik pula. Dulur, dalam usaha porang kita tetap semangat dan gigih. Silahkan memakai cara yang mana, monggo. Cara yang terbaik menurut jenengan atau cara yang paling jenengan sukai. Dan saat ini rame-ramenya untuk pengelolaan lahan sudah mulai selesai. Ini rame-ramenya untuk tanam lagi, tanam, ayo tanam dan tanam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Martono Porang Madiun di channel Martono Porang Madiun #PPCI. Kali ini sudah musim hujan, lur. Saatnya tanam. Walaupun saat ini banyak berembus kabar dan realita di lapangan memang saat ini porang harganya lagi lesu, tetapi kita sebagai petani nggak usah menyalahkan sono sini. Walaupun kita sebagai petani sebenarnya tahu karena apa terjadi seperti ini. Hal ini juga dialami juga petani Lombok, dialami juga petani bawang merah dan komoditas lainnya, yang mana harga turun sampai bisa dikatakan lebih 65% dibanding tahun lalu. Tetapi sebagai petani, lur, kita tetap semangat, tetap melanjutkan bertani kita. Walaupun dari sudut petani memang kita dibandingkan tahun lalu hasil kita menurun drastis, tetapi saat ini atau per bulan 9 ini biasanya harga pasti tinggi nih. Untuk tahun lalu 12.000 sampai 13.000 bulan-bulan begini di tingkat petani, tetapi untuk saat ini cuma 5.000, lur. Jadi apakah 5.000 itu akan membuat minat kita atau membuat semangat kita runtuh? Oh tidak. Jadi sebagai petani tidak akan runtuh dengan ini semua, lur. Jadi untuk dulur-dulur, dengan turunnya harga ini atau harga yang tidak sesuai dengan harapan tahun-tahun sebelumnya, kita sebagai petani daripada kita jual basah atau kita jual umbi produksi dengan harga yang kurang sesuai itu tadi, lebih baik kita kembangkan lagi atau kita perluas tanam kita.
Jadi kita ambil positifnya. Yang sebelumnya mungkin tahun lalu harga bibit per bulan-bulan begini sangat mahal sekali. Sekarang bisa terjangkau, atau bisa juga untuk bibit juga penurunan juga sangat luar biasa. Jadi untuk bibit pun juga turun harganya. Jadi setiap kita bisa menambah dengan modal yang agak mepet, bisa memperluas lahan, atau dengan yang umbi produksi digali atau dengan cara seperti ini, mungkin ini juga solusi. Dan juga petani yang sebelumnya mengeluh, calon petani yang sebelumnya mengeluh harga bibit mahal, sulit mengejar petani lama, ini saatnya untuk mengejar petani lama. Jadi tidak pas kalau kita selalu mengeluh dan kita selalu menyalahkan sono sini. Jadi untuk kita tetap semangat dan kita ambil segi positifnya dari penurunan ini. Jadi kita bisa menambah keluasan lahan kita. Jadi lahan kita bisa diperluas lagi dengan keadaan seperti ini. Jadi untuk petani-tani yang ingin mengembangkan dengan polybag, saat ini juga saatnya untuk memulai pembuatan polybag, karena ini sudah bulan 9. Nanti untuk sulam ataupun untuk dikembangkan di kemudian hari. Dan yang aneh dulur, saat ini untuk calon petani memang agak ragu dengan harganya turun ini. Sebenarnya sudah ada perhatian khusus lah dari pemerintah, terutama Bapak Menteri dan Bapak Presiden, tetapi kenyataannya harganya kan turun. Dengan turunnya harga ini kita bisa mengambil hikmahnya, yaitu kita khususnya untuk petani lama yang memang sudah panen. Sebenarnya kemarin harga 8.500 sampai harga 7.000 itu panen rayanya lor, sebenarnya masih harganya agak bagus. Kalau bulan 8 akhir dan bulan 9 ini drop atau turun ini kebetulan dari petani sendiri sudah banyak yang sudah dipanen seperti itu. Dulur yang calon petani pemula lesu atau ragu bahkan balik kanan, saya pikir itu hal yang wajar untuk calon petani yang melakukan seperti itu, karena kemarin euforia porang atau semangat-semangate virale porang, harga memang bagus, itu tidak hoak, harga bagus. Tetapi setelah mereka ikut tanam akhirnya harga turun. Di sini saya tidak membahas, di konten saya yang lain sudah membahas penurunan itu disebabkan apa, sudah. Kali ini saya cuma ingin mengambil sisi positif dari penurunan ini. Jadi sisi positifnya yaitu untuk petani pemula bisa mengejar petani lama, dan untuk petani lama bisa menambah luas, karena bisa menambah luas lagi untuk tanam lebih luas lagi dan besar-besaran seperti itu. Karena saat ini aneh lor, anehnya adalah untuk petani pemula malah makin ragu, tetapi banyak mereka yang bermodal besar malah borong
mereka malah tanam besar-besaran. Itu karena apa?